Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di pertemuan kedua di materi bab 1. Adapun yang perlu saya sampaikan sebelum kita lanjut ke materi, jagalah kesehatan, janganlah imun, jangan lupa menggunakan protokol kesehatan. Baik, tolong diperhatikan. Kita langsung ke materi pembelajaran, yaitu unsur-unsur menggambar model. Adapun kompetensi dasarnya tetap di 31, karena ini adalah kelanjutan, yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar dengan menggunakan model dengan berbagai bahan. Selanjutnya, adapun indikatornya, yaitu 312, memahami unsur-unsur dalam menggambar model. Perhatikan, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama, 1. Peserta didik memahami unsur-unsur menggambar model. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan unsur-unsur menggambar model. Adapun yang perlu kalian ketahui bahwa menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis, bidang, ruang, bentuk, dan gelap terang, atau pencahayaan. Pemahaman kita terhadap unsur-unsur rupa ini sangat membantu dalam menggambar model. Sudah paham? Kita masuk pada unsur pertama, yaitu garis. Perhatikan, karena saya akan jelaskan pengertian masing-masing. Pengertian garis yaitu pertemuan dari beberapa titik. Itu jelas sekali. Berikut, garis dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, garis alamiah, yaitu garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Paham? Lihat contoh di samping, ada sinar matahari yang memantulkan cahayanya di laut, sehingga cahaya ini membentuk suatu cakrawala. Tolong diamati dengan baik. Paham? Oke, saya lanjut. Garis buatan yaitu garis yang sengaja dibuat. Perhatikan lagi, ada beberapa contoh di sini. Lihat dengan jelas.
yang kolom pertama contoh garis lurus. Yang kolom kedua adalah garis tegak. Yang ketiga adalah garis miring. Yang kolom keempat adalah garis lengkung. Yang kolom berikutnya adalah garis silang. Dan yang ini adalah garis sejajar. Yang berikutnya adalah garis sirsat. Yang seperti bentuknya obat nyamuk ini adalah dia dikatakan garis spiral. Dan yang terakhir adalah garis gelombang. Jadi itu sudah jelas sekali. Sudah paham Saya akan lanjutkan lagi. Unsur yang kedua, kita masuk pada unsur yang kedua, yaitu bidang. Saya jelaskan, perhatikan dengan baik. Pengertian bidang adalah perkembangan dari penampilan garis, atau dapat dikatakan perpaduan dari beberapa garis yang mempunyai nilai seni. Bidang ini terbagi dua lagi, yaitu pertama, bidang alamiah, yaitu bidang yang tercipta secara alami, seperti contoh lapangan, taman, sawah, dan lain sebagainya. Perhatikan gambar yang ada di samping. Ini salah satu contoh adalah gambar lapangan. Itu sangat bagus sekali kelihatan. Itulah yang dikatakan bidang alamiah. Paham? Oke. Saya lanjut ke yang kedua. Bidang buatan dapat dibagi menjadi dua. A. Bidang buatan, yaitu bidang yang sengaja dibuat. Contohnya, bidang lukisan, bidang segitiga, bidang lingkaran, dan lain sebagainya. Lihat contoh di samping. Itu jelas sekali. Kalian bisa membedakan bentuk-bentuk bidang yang ada di gambar ini. Paham Oke. Bagian B. Bidang buatan yang timbul akibat pembubuhan warna, cahaya, dan tekstur. Tekstur tadi itu ada dua bagian, yaitu tekstur kasar dan tekstur halus. Nanti kamu dapat barangkali di kelas 3 atau sudah dapatkan di kelas 1. Saya tidak tahu Baik, saya akan lanjut ke unsur ketiga, yaitu ruang. Unsur ruang. Perhatikan kembali. Pengertian ruang adalah perpaduan antara unsur garis dan bidang. Ruang ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ruang alamiah, yaitu ruang yang terdapat di alam, yang dibatasi oleh benda-benda alam dan karena pengaruh cahaya. Perhatikan, ini indah sekali ini
ruang, contoh ruang alamiah ya. Amati dengan baik. Nah, itu di apa namanya, sudah dikenal cahaya pagi barangkali ini. Jadi tolong diamati dengan baik bagaimana daun itu, bagaimana gunung itu kalau masih pagi-pagi. Itu tentu berbeda kalau siangnya. Jadi itu amati baik-baik. Ada juga saya lihat ini danau-danau di sampingnya, sangat bagus sekali, dijadikan sebagai lukisan. Saya kira apa namanya, sudah dipahami ya. Saya lanjut ke ruang buatan, yaitu ruang yang sengaja dibuat, kebalikan dari tadi ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ruang kamar, sudah ditata dengan rapi, ada contoh-contoh hiasan, itu sudah diatur dengan rapi atau sedemikian rupa ya. Jadi itu perbedaannya tadi, bisa kamu bandingkan ya. Berikut yang keempat adalah bentuk atau unsur bentuk ya. Pengertian bentuk adalah merupakan penggabungan beberapa unsur bidang. Misalnya sebuah kotak terwujud dari 8 bidang atau 8 sisi. Contoh, ini salah satu contoh. Gabus termasuk juga, balok juga termasuk, yang mempunyai 8 sisi. Jadi banyak sekali yang bisa kamu terapkan kalau menggambar. Itu namanya menggabungkan beberapa bentuk di dalam menggambar. Karena kalau menggambar hanya satu jenis saja, maka kurang berseni dilihat. Paham nah? Baik, saya lanjut. Yang kelima, gelap dan terang. Inilah yang perlu kita perhatikan pada saat menggambar, karena kalau gambar tidak ada gelap terangnya, maka kelihatan tertempel saja. Saya akan lanjut pada pengertian. Pengertian gelap dan terang. Di sini adalah salah satu contoh ini, suatu lukisan yang dipengaruhi oleh cahaya. Lihat contoh, di sini ada bulan ya, kentara sekali cahaya, ada yang jatuh ke laut, ada yang jatuh ke samping, maka itulah yang di samping adalah gelapnya, dan yang jatuh ke laut itu cahayanya, itulah yang dikatakan cahaya. Baik ya, untuk materi pertemuan kedua, yaitu unsur-unsur ini, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian tonton sampai habis videonya ini, karena ini adalah kelanjutan dari LKS materi unsur menggambar model. Karena materi yang ada di LKS tidak ada contoh-contohnya yang terdapat di dalam LKS itu. Makanya amati dengan baik video ini dan dipahami dengan baik. Dan nanti setelah kita masuk ke bahan dan alat dalam menggambar bentuk, maka saya langsung memberikan tugas membuat
salah satu bentuk-bentuk gambar model. Paham mana? Iya, jadi persiapkan memang diri kita untuk membuat gambar, dan begitu pula bahan dan alatnya. Lanjutkan saja alat bahan yang kita gunakan di kelas 1 dalam supaya tidak mubazir. Ya, saya tidak tuntut begini-begini, yang penting kita berbuat sesuai dengan aturan-aturan. Ya. Jadi saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.